Cek 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Kurniawan dari kelas RPL 2A. Jadi saya memilih untuk menjelaskan program dari Sequential Search. Tapi sebelum itu, saya akan coba berikan review sedikit nih soal materi ini. Jadi, materi ini berkaitan dengan cara kerja di balik fitur pencarian di komputer kita ini. Yang bekerja di balik semua itu adalah algoritma. 3 algoritma sudah dikenalkan kepada kami selama mempelajari materi ini, yaitu sekuensial, binary, dan interpolasi. Ketiganya memiliki kerumitan algoritma yang berbeda. Pada sekuensial, algoritmanya sederhana, namun kurang cepat untuk digunakan pada database yang besar dibandingkan dengan binary dan interpolasi. Binary dan interpolasi lebih cepat dibandingkan sekuensial, tapi kedua tidak bisa mencari data yang tidak berurutan, yang mana justru sekuensial bisa. Nah, untuk masalah itu, digunakanlah algoritma tambahan untuk mengurutkan data yang acak. 3 juga algoritma sorting yang sudah dikenalkan kepada kami, yaitu bubble, selection, dan quick. Seperti dijelaskan sebelumnya, 3 algoritma ini memiliki kerumitan dan kecepatan pemrosesan yang berbeda, yang mana secara teori, quicksort lebih cepat dari kedua algoritma sebelumnya. Tapi algoritmanya lebih rumit untuk dipahami. Nah, jadi begitulah review singkat mengenai materi sesi ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana bentuk program dari algoritma sequential search. Nah, jadi begini contoh programnya. Saya akan coba jalankan. Tekan F11 atau klik ikon ini untuk menjalankannya. Bentar. Error karena belum ditutup tadi, belum dibuka soalnya. Coba lagi. Ini kita menggunakan kode C++. Nah, bisa dilihat. Jadi program meminta saya untuk mengetikkan data yang mau dicari. Dan program ini juga sudah memiliki datanya, yaitu 7, 9, 2, 5, 15, 2, 5, 6, 17, dan 11. Saya akan coba ketik data yang tidak ada. Jadinya 10. Bentar. Nah, program memunculkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Saya akan coba lagi untuk mengetikkan data yang ada. Coba lagi ya, run kembali. Nah, saya akan coba ketikkan misalnya 7. Enter. Nah, pesan data ditemukan pada indeks kenal. Ini merupakan indeks ya. Indeks itu berhitungan dimulai dari 0. Indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 indeks atau sama dengan 10 data. Jadi begitulah overview-nya. Sekarang ini saya akan coba cari bagaimana kode ini dapat menghasilkan output seperti tadi, seperti ini.
Tapi sebelum itu, saya akan coba gambarkan secara ilustrasi bagaimana konsep algoritma sequential itu. Jadi misalkan ada data 7, 9, 2, 5, 15, 2, 5, 6, 13, dan 10, dan 11. Ada 10 data. Dan ingin mencari data, misalnya 2. Maka program akan mulai dari indeks pertama, yaitu 7. Lalu dibandingkan 7 ini dengan indeks yang dicari. Dan itu adalah 2. Dan dibandingkan apakah indeks tersebut datanya sama dengan jenis itu 2. CC. Jika salah, maka akan dilanjutkan ke indeks berikutnya. Itu pun seterusnya jika salah. Jika benar, maka program akan langsung memindai lokasi tersebut. Dan memberitahu lokasi indeks tersebut. Ada di indeks kedua. Oke, lanjut ke bagaimana kode ini berjalan. Oke, di baris pertama ada komentar sequential search. Di baris kedua ada perintah include stream. Dan ketiga include iomanit. Ini fungsinya untuk memasukkan library ya. Jadi di stream ini. Lalu di baris keempat using namespace std. Perintah ini dipakai supaya kita perintah kayak cout ini, cout, cin, itu dikenali. Lanjut ke baris ke-5 kosong, baris ke-6. Baris ke-6 ini ada int main. Fungsi utama dari program C++. Lalu di dalamnya ada baris ke-7 int dataku. Jadi ini membuat array ya. Membuat array dengan nama dataku sebanyak dengan batas ya, dibatasi 10. Di indeks ke pertama 7, 2, dan kedua 9, 3, 2, keempat 5, 5, 15, ke 6, 2, ke 7, 5, ke 8, 6, ke 9, 13, 10, 11. Lalu lanjut ke baris ke-8 ada int cari data i dan flag sama dengan 0. Jadi ini menginisialis membuat data 3 data integer, dimana flag ini diisi nilai 0. Lanjut ke baris 9 int simpan indeks full. Di sini membuat array lagi ya, cuma dibatasi 10 juga dengan nama simpan indeks, cuma indeksnya kosong, nggak dibuat. Baris ke-10 ada int zoom index. Yang diberi nilai 0. Baris 11 kosong, baris ke-12 ada perintah cout, carian data sequential search. Baris 13
Nah, perintah cout ini fungsinya untuk menampilkan string teks yang ada di dalam ini supaya tampil ke layar monitor atau terminal. Jadi nanti akan tampil 3 baris kalimat ini. Lalu ke baris 15, baris 16 ada for ini masuk ke ulangan apa enggak ya? Ya, for ini masuk ke perulangan. Ini terhubung sampai ke baris ke-18 ya. Jadi fungsi kodenya ini untuk menampilkan data dalam array ini. Yang pertama muncul tadi caranya. Nah, untuk menampilkan data ini, yaitu asal dari kode ini. For ini. Jadi cara kerjanya harus tampil seperti itu. Jadi pertama dibuat parameter dalam for itu dengan intn sama 0, mana n atau 0 itu lebih kecil dari 10 benar, maka dia akan masuk ke dalam sini. Cerita cout, tampilkan data ke layar. Set w parameter 4 ini fungsinya untuk memberi jarak ya antara data tadi kan. Sini mungkin 4 spasi maksudnya caranya. Baru ditambah tampilkan data dari array dataku ini dengan indeks n tadi nilainya adalah 0, berarti angka yang akan muncul itu indeks ke 0 yang isi datanya itu 7, berarti di sini akan muncul 7 nanti. Selesai baru dia naik ke n increment, artinya nilai n bertambah dan program kembali ke n, yang mana n tadi ini sudah berubah, mana program kembali ke sini n ini, di mana n tadi sudah berubah menjadi 1 lebih kecil dari 10 benar, akan kembali ke sini lagi terus berulang sampai nilai n ini 10, di mana 10 lebih kecil dari 10 itu salah. Kalau salah, dia akan keluar dari perulangan for ini dan melanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu cout indl. Indl ini dia akan menambahkan 1 baris baru. Ini baris kosong. Lalu dilanjutkan ke baris 19 kosong, baris 20 ada cout lagi. Out. Nah, apa nih namanya garis miring yang terbalik tuh? Miring terbalik. Backslash n. Ini fungsinya sama seperti ndl tadi, menambahkan baris baru. Cuma bedanya di penempatannya. Ini diletakkan di dalam coutnya, di dalam
string. Ya, dia bergabung sama teksnya ini. Jadi nampak kurang rapi gitu mungkin ya. Cuma nanti hasilnya sama aja bakal. Ya. Oh, jadi garis kosong ya. Oh ya, maaf ada kesalahan tadi ya. Jadi ini dia udah membuat dua baris. Jadi kok cuma satu baris saja, dua baris kosong saja yang dibuat, bentuknya jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada perintah NDL, NDL. Jadi bentuknya jadi seperti ini kalau cuma satu baris saja. Nah, kalau nggak dibuat kayak gitu, nanti teks ini bakal nyatu jadi satu baris di sini panjang gitu. Itulah kira-kira. Selanjutnya ke baris ke-21. Ada perintah cin. Nah, ini digunakan untuk mengambil data yang diketikkan di atasnya tadi, di CO tadi, agar untuk diinputkan atau dimasukkan ke variabel cari data ini. Setelah tadi masukkan data 2, cari data ini sudah berisi data integer 2. Lanjut ke baris kedua kosong, baris kedua 3 ada for, ada perulangan lagi. Nah, disinilah letak algoritma yang sebenarnya. Jadi algoritma search itu di atas tadi itu penambahan. Jadi bagaimana algoritma kerja seperti gambaran tadi. Jadi lihat ini ya. Ya ini. Jadi misalkan ada data seperti ini dan ini mencari misalnya 2 yang dimasukkan ke cari data tadi nih. Sini. Maka program itu akan memulai dari indeks ke 0 karena di sini inisiasi ini buat 0. Baru lanjut ke membandingkan i atau 0 itu lebih kecil dari 10. Benar. Kalau dia benar, masuk ke dalam dalam for. Dalam for ada kode while. While ini dia masuk ke cabangan ya. Dia sini ada syarat lagi. Yang mana dataku indeks i nilai adalah 0, jadi dataku indeks 0 berarti 7 sama dengan cari data. Cari data tadi adalah data yang kita cari, yaitu 2. Jadi 7 sama dengan 2. Salah. Nah, salah. Dia akan kembali ke for. Dan Ya, dia akan kembali ke for, baru ke i increment, lanjut ke ini lagi. I lebih kecil dari 10. Karena i sudah berincrement, jadi nilainya bertambah 1. Jadi 1 lebih kecil dari 10. Benar.
Kalau benar dia akan ke while lagi. Dibandingkan lagi while dataku ini jadi sudah jadi 1, jadi indeks 1 itu 9. Jadi dibandingkan 9 sama dengan cari data tadi 2. 9 sama dengan 2, salah. Dan berulang lagi kayak tadi. Ke I increment baru I lebih kecil dari 10. Sekarang nilainya udah 2. 2 lebih kecil dari 10, benar. Balik lagi ke while. While dataku indeks ke 2 berarti ya. 3. Jadi 2, sekarang udah berincrement jadi 3. Indeks ketiga adalah 2. Nah, dibandingkan cari data tadi juga 2. Jadi 2 sama dengan 2 benar. Karena benar, dia akan masuk ke perintah di dalam while ini. Di sini ada flag. Tadi flag sudah diinisiasi variable flag. Datanya tadi sebelumnya 0. Nah, sekarang di sini diinisiasi lagi flag itu sama dengan 1. Dilanjutkan lagi ke baris 26. Simpan indeks. Simpan indeks itu juga sudah diinisiasi, dia membuat array kosong dengan batas 10. Jadi di sini dibuat lagi simpan indeks, array simpan indeks, baru indeks, jum indeksnya tadi nilainya 0. Jadi di sini dia membuat nilai indeks. Jadi simpan indeks, array simpan indeks ke 0 jadinya dia ya. Jadi buat sama dengan I tadi itu nilainya 2. Oh ya 2 bukan 3. 2 9. 2 simpan indeks. Jadi di sini maksudnya array variabel array simpan indeks ini di indeks ke 0 itu diisi data dengan nilai integer 2, karena I tadi itu terakhir kali berincrement itu dia nilainya adalah 2 sama dengan 2. Jadi lalu dilanjutkan lagi ke baris ke-27, jumlah indeks increment. Indeks ini fungsinya untuk menambah 1 dari data yang ada di dalam indeks ini. Tadi kan sebelumnya indeks itu 0. Nah, karena indeks berincrement, nilainya menjadi 1. Kalau dilanjutkan ke baris 28, break. Perintah break ini fungsinya untuk mengakhiri while. Jadi setelah perintah ini dia akan keluar dari while dan kembali ke for. I sebelumnya nilainya 2 ya. 2. Jadi sekarang kembali ke I increment. Jadi nilai I tambah 1 menjadi 3. 3 lebih kecil dari 10, benar. Masuk ke file. Dataku indeks ketiga itu adalah 5 sama dengan 2. Dicari data yang saya cari tadi. Jadi 3 sama dengan 5. Salah. Kembali ke I increment. Jadi 4 lebih kecil dari 10. Benar. Aku indeks keempat sama dengan 2.
0, 1, 2, 3, 4, 15. 15 sama dengan 2, salah. Kembali lagi ke for I perkembangan I jadi 5. 5 lebih kecil dari 10, benar. Masuk ke while. Atau indeks kelima sama dengan 2. 2 sama dengan 2, benar. Tadi akan masuk kembali ke perintah di dalam while ini. Flag sama dengan 1, simpan indeks. Jum indeksnya, karena jum indeks itu sudah bertambah nilainya menjadi 1, jadi bentukannya nanti menjadi simpan indeks 1 sama dengan I tadi itu nilainya 5. Jadi simpan indeks x 1 itu sama dengan 5. Jadi sekarang kita mempunyai dua data dari array simpan indeks ini. Baru mulai dilanjutkan lagi ke jum indeks. Tambah lagi. Yang tadinya jum indeks 1 sekarang menjadi 2. Lalu klik, kembali lagi seperti tadi, kembali ke for, I increment, artinya sebelumnya 5, sekarang jadi 6. 6 lebih kecil dari 10, benar, masuk ke while. Indeks, tapi indeks ke-6 itu 5, 5 sama dengan 2, salah. Kembali ke I increment. Sekarang I itu sama dengan 6, 6 lebih kecil dari 10, benar, masuk ke while atau ke indeks ke-10. Indeks 10 itu 13. Indeks 7. Indeks 7 itu sama dengan 6. 6 sama dengan 2, salah. Kembali ke I increment. Berarti sekarang I itu bernilai 7. 7 lebih kecil dari 10. Benar, masuk ke while atau ke indeks ke-10. Indeks ke-7 itu 6. Jadi ada salah dengan 2, salah. Kembali ke I increment lagi. Sebelumnya itu 6, sekarang menjadi 7. 7 kecil dari 10, benar, masuk ke while atau ke indeks ke-7. Indeks ke 8 ya. 8 nilainya ke 13. 13 sama dengan 2, sama. Kembali lagi ke increment. Jadi sekarang ini jadi 9. 9 kecil dari 10, benar, masuk ke waktu indeks ke 9 itu adalah 11. 11 sama dengan 2, salah. Kembali ke ini increment. Sekarang ini adalah 10. 10 lebih kecil dari 10, salah. Nah, akan salah, dia program akan keluar dari top. Dia akan menuju ke baris ke-31, ke percabangan if. Memiliki syarat juga. If flag itu sama dengan 1. Tadi terakhir kali nilai flag itu 1 ya, jadi benar. Karena benar, dia akan masukin perintah di dalamnya. Di dalamnya itu adalah for. For ini perulangan. For. Nah, perintah inilah yang dipakai untuk menampilkan hasil tadi. Ini dia data ditemukan ini. Nah, gimana data bisa muncul seperti ini? Itu jadi perintah cepat ini. Coba kita jelaskan dari for. For nt nt y sama dengan 0. 0 lebih kecil dari jumlah indeks. Nanti terakhir kali jumlah indeks itu 2, kan? 2 atau 1.
2. Jadi 0 lebih kecil dari 2 benar, masuk ke check out. Nah, layar akan menampilkan teks ini. Data ditemukan pada indeks ke ditambah menampilkan nilai dari simpan indeks Y ini tadi 0. Jadi indeks ke 0 7. Salah. Bukan yang itu. Yang ini. Simpan indeks tadi datanya ada dua udah, indeks 0 dan indeks 1. Indeks 0 itu isinya tuh isinya 2, isi datanya 2, baru indeks ke satunya belum deh, itu isinya 5. Jadi data yang tampil pertama itu adalah 2. Nah, kan data ditemukan pada indeks kedua, baru ditambah dengan perintah NDL untuk membuat baris baru. Habis itu kembali ke for lagi, kembali ke for ya, baru ke bagian Y increment, artinya nilai Y bertambah, kembali ke sini lagi. Jadi sekarang Y ini nilai 1 lebih kecil dari 2 benar, kembali lagi ke check out dari data yang ditemukan pada indeks ke simpan indeks ke 1 jadi nilainya 5. Jadi nanti akan muncul seperti ini, data ditemukan pada indeks ke-5. Nah, baru ditambah lagi buat baris baru. Nah, kembali ke for Y increment, jadi sekarang nilai Y ini adalah 2 lebih kecil dari 2, salah. Nah, karena salah, keluarlah dia dari for ini. Nah, else ini kan bagian dari if tadi. Oh ya, berarti for ini kembali ke if dulu. Enggak, if ini bukan perulangan. Jadi for ini langsung keluar. Nah, iya, karena else ini bagian dari if tadi, dimana if tadi nilainya sudah true, benar, jadi nggak dipakai lagi. Di else ini akan dilewati juga. Dan dia akan melanjut ke baris 39. Karena baris 39 ini kosong dan sudah bagian terakhir dari kode, maka program akan dihentikan. Dan program selesai. Inilah jadinya. Process exited progress return value. Terus ini itu selesai. Begitulah kira-kira penjelasan bagaimana program dari algoritma sequential search itu bekerja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.